Terimalah segala puji sembah kami pada malam hari ini Bapa. Kami berjanji, kami berkomitmen untuk tetap setia sampai akhir hidup kami Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik. Dari awal kami mengenal Engkau baik. Sekarang ini Engkau baik. Dan selamanya Engkau akan baik kepada kami Tuhan. Amen. Engkau tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala pujian dan syukur kami malam hari ini Bapa. Terimalah sebagai pujian dan syukur kami, sebagai dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu, yang dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau Allah atas segala Allah. Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang ajaib adanya. Terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan agar kami terus mengenali siapa Engkau sebenarnya dalam kehidupan kami. Dari kemuliaan kepada kemuliaan menyertai kami Tuhan. Sehingga kami makin kuat dan nama-Mu boleh ditinggikan lewat kehidupan kami. Sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, agar apa yang kami dengar saat ini bukan hanya kami dengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Sembunyikan hamba di belakang kemuliaan salib-Mu. Dan biarlah berkat yang Engkau siapkan bagi seluruh jemaat-Mu, baik yang ada dalam ruangan ini ataupun yang mengikuti streaming Tuhan, agar Engkau akan melawatnya. Engkau akan berbicara dan menyatakan rencana-Mu. Berkat itu dapat kami terima seutuhnya ya Tuhan. Berkat yang Engkau sediakan dapat kami terima sepenuhnya. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu saja. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Yani beserta tim yang sudah membantu di dalam ibadah pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Amin saudara sekalian. Haleluya. Sore hari ini sesuai dengan nyanyian-nyanyian yang sudah dinyanyikan, maka tema saya hari ini adalah setia sampai mati. Mari kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Setia sampai mati. Katakan dengan teman di sebelahmu, setia sampai mati. Setia sampai mati. Teks yang akan yang mendasari dari judul ini adalah dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b yang mengatakan begini. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya ulang sekali lagi. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin bicara tentang setia kita sudah sering kali mendengar. Tetapi ternyata untuk setia sampai mati adalah sesuatu yang tidak gampang. Saya akan memberikan contoh pengalaman dari 2 orang laki-laki ini yang akhirnya mereka tidak setia kepada Tuhan. Yang pertama, saudara melihat gambar ini. Pria ini sedang frustasi, hidupnya menyendiri dan kemudian penuh dengan kepahitan. Tidak ada kebahagiaan. Siapa dia sebenarnya? Dulu dia adalah seorang yang sangat rajin melayani Tuhan. Tetapi sekarang dia tidak pernah lagi ke gereja. Tidak pernah lagi beribadah. Mengapa hal itu terjadi? Karena ada anggota gereja yang kaya yang ada dalam gerejanya menipu dia.
dalam suatu perjanjian bisnis dan kemudian memfitnahnya. Kemudian waktu dia menghadapi persoalan itu, dia berusaha untuk menyelesaikannya. Dia menemui dua penetua atau dua diaken di gerejanya untuk menolong menghadapi persoalan itu. Tetapi apa jawab kedua deacon ini? Dia mengatakan, enggak ada yang mau terlibat. Aku enggak mau ikut urusan apa yang engkau terjadi. Keadaan ini membuat laki-laki ini yang dulunya melayani Tuhan, tetapi karena dikecewakan dengan orang-orang di dalam gerejanya, dia tidak lagi ke gereja dan tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Sebaliknya, laki-laki yang kedua ini, pria ini menjadi kaya dan sombong. Dia bergaul bebas dengan orang-orang duniawi. Dulunya dia juga adalah seorang yang sangat rajin melayani Tuhan. Tetapi sekarang dia tidak lagi mau pergi ke gereja. Beda dengan laki-laki yang tadi, di gereja dia menghadapi masalah dengan orang-orang teman di gerejanya. Tetapi laki-laki ini justru pada waktu dia mengikut Tuhan, dia mengalami berkat Tuhan luar biasa. Awalnya dia hanya sebagai seorang karyawan dalam sebuah perusahaan kecil dan hidupnya pas-pasan saja. Tetapi ketika Tuhan memberkati dia dengan limpahnya, dia menjadi bos dalam sebuah perusahaan yang besar dengan gaji yang sangat besar. Dia lupa Tuhan, tidak ada waktu lagi untuk ke gereja dan melayani Tuhan. Dia lebih suka foya-foya, dia menggunakan hari minggunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hatinya. Laki-laki yang pertama kecewa karena persoalan yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi laki-laki yang kedua ini justru diberkati, membuat dia tidak setia kepada Tuhan. Mundur, tidak setia lagi kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Dikecewakan dengan tingkah laku orang Kristen yang hidup tidak sesuai dengan firman Allah. Kita bisa mundur, tidak setia lagi kepada Tuhan. Karena kita dikecewakan dengan adanya masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dulu kita berpikir setelah kita menjadi anak Tuhan, semuanya akan menjadi indah, semuanya akan jadi beres. Tetapi ternyata setelah menjadi anak Tuhan, setelah menjadi orang Kristen, masih saja ada masalah. Di mana mengalami kesulitan ekonomi, susah mencari kerja, menderita sakit yang berkepanjangan, pertengkaran dalam keluarga, perbedaan pendapat dengan teman-teman di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi juga saudara sekalian, kita bisa undur dan tidak percaya kepada Tuhan. Waktu hidup kita diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Karena dia merasa sukses hidupnya, tidak perlu Tuhan lagi. Di manakah letaknya saudara dan saya sekarang ini? Di manakah posisi saudara dan saya sekarang ini? Apakah saudara masih tetap mau setia kepada Tuhan? Atau sedang berencana sekarang ini? Karena adanya persoalan yang tumpang tindih dalam kehidupan kita ini. Bahkan kemungkinan ada doa-doa yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan. Tetapi belum mendapat jawaban. Membuat kita menjadi lelah. Membuat iman kita menjadi lemah. Karena menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak cocok dengan keinginan hati kita. Tapi sore hari ini Tuhan berkata kepada kita dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b. Saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan begini. Tuhan berkata, tetaplah setia. Tetaplah setia. Sekalipun kalian menghadapi maut, maka aku akan mengaruniakan kepada kalian mahkota kehidupan, yaitu masa depan yang kekal dan penuh kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di dunia ini kita akan menghadapi banyak masalah. Waktu kita ada dalam dunia ini, Tuhan berjanji kepada kita, tidak berjanji kepada kita untuk semuanya menjadi baik. Tetapi ada saat-saat di mana kita menghadapi tantangan dan kehidupan.
Ada saat-saat di mana kita menghadapi pencobaan. Pencobaan satu belum terselesaikan, digantikan lagi, ditambah lagi dengan pencobaan persoalan-persoalan yang lain. Tetapi saudara sekalian, sore hari ini Tuhan berkata, setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Arti setia kepada Tuhan. Setia berarti Setia berarti patuh, taat, tetap dan teguh hati dalam persahabatan dengan Tuhan. Jadi jangan ngomel pada saat kita menghadapi kesulitan, kesukaran. Tetaplah bersahabat. Nyanyian-nyanyian yang tadi kita sudah nyanyikan sangat menunjang khotbah saya pada sore hari ini. Luar biasa saudara sekalian. Pada saat kesulitan dan kesukaran, maupun kita diberkati dengan berkat yang luar biasa, jadikanlah Tuhan sahabatmu. Peliharalah persahabatanmu dengan Tuhan. Setia berarti berpegang teguh pada pendirian dan janjinya kepada Tuhan. Kesetiaan juga berarti sikap hati yang patuh dan taat kepada Tuhan. Kalau saya mendahului dengan penjelasan seperti ini, sekarang kita akan masuk satu pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan saudara. Baik Ibu, kalau begitu bagaimana kita dapat setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa setia sampai akhir? Ya, aku sekarang sedang menghadapi masalah, kayaknya capek. Lalu apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa tetap setia, taat, patuh kepada pendirianku kepada Tuhan untuk terus mengikut Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya akan mengajak melihat bersama-sama kehidupan dari seorang yang bernama Kaleb bin Yefune. Teladan hidup Kaleb dan bin Yefune ini adalah seorang yang setia pada Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Siapa sih Kaleb ini? Kaleb ini dikenal awalnya adalah menjadi salah satu yang diutus oleh Musa. Menjadi dari 12 pengintai, salah satunya adalah Kaleb ini. Untuk meneliti, untuk melihat keadaan tanah Kanaan. Dia sudah ada di tepi atau di tempat yang persis untuk masuk ke tanah Kanaan. Disitulah kita mendengar cerita tentang Kaleb itu. Dan tahukah saudara sekalian, dari 12 pengintai itu ada 2 pendapat yang berbeda. 10 pengintai mengatakan gak bisa. Negara atau tempat di mana kita mau masuk itu susah. Musuhnya banyak. Dan ada raksasa-raksasa di situ, Bani Enam. Gak mungkin, gak bisa. Tetapi Kaleb mengatakan bisa. Kaleb mengatakan bisa. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Karena hal itulah, maka bangsa Israel yang waktu mengikuti atau menerima pendapat dari 10 pengintai itu, Allah memberikan hukuman kepada mereka sehingga tidak lagi mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi selama 40 tahun mereka harus keliling di padang gurun. Dan resikonya adalah saudara sekalian, orang-orang yang awalnya keluar dari tanah Mesir itu dan yang umurnya di atas 20 tahun itu tidak lagi bisa masuk ke tanah Kanaan. Saudara sekalian, kalau kita melihat itu, tetapi bagi Kaleb, seorang yang benar-benar setia sampai akhir, walaupun umurnya sudah lebih dan dikatakan lebih dari 85 tahun, dia menjadi orang yang tua tetapi dalam generasi yang lama, tetapi dia bisa masuk ke tanah Kanaan dan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Rahasianya apa saudara sekalian? Kesetiaan Kaleb nampak dalam 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama komitmen, yang kedua keberaniannya, yang ketiga semangatnya. Kaleb menjadi contoh bagi kehidupan kita.
di mana dia adalah seorang pengikut Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya. Komitmen, keberanian, dan semangat. Kita akan lihat terlebih dahulu satu persatu. Komitmen. Kaleb memiliki komitmen. Komitmen berarti satu keputusan yang diambil. Satu keputusan yang diambil. Dan apa yang dilakukan oleh Kaleb. Komitmen. Dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kita membaca dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan, Aku di sini adalah Kaleb. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dan dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa ini. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Kaleb berkomitmen. Pada waktu berumur 40 tahun, dia diutus menjadi pengintai. Dan waktu melihat keadaan di tanah Kanaan itu, dia berkata dengan sejujurnya. Dia mengatakan, ya memang benar, ada banyak musuh di situ. Ada banyak bangsa-bangsa yang harus dikalahkan. Ya benar, di tempat itu ada Bani Enak, raksasa. Perawakan kita lebih kecil. Iya benar. Tetapi saudara sekalian, dia tidak mau dikalahkan dengan itu. Dia mengatakan apa saudara sekalian? Aku bisa melakukan itu. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Kalau kita melihat hal itu, karena Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb mengikut Tuhan dalam segala musim hidupnya. Selama 40 tahun saudara sekalian, Kaleb tidak terhindar dari padang gurun. Di padang gurun dia menghadapi masalah dan kesukaran bersama-sama dengan bangsa Israel yang menggerutu, yang tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Hukuman yang diberikan untuk mengelilingi padang gurun selama 40 tahun itu saudara sekalian, terjadi juga dalam kehidupan Kaleb ini. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada kata-kata Kaleb menggerutu. Kaleb mengeluh. Dia tekun. Dia sungguh-sungguh terus berkomitmen. Dia mengatakan, aku akan mengikut Tuhan. Aku akan mencintai Tuhanku. Aku akan mengasihi Tuhanku. Aku akan mengikut Tuhan. Dan tahukah saudara, komitmen ini bukan ikut-ikutan dengan orang lain. Tetapi kalau saudara mau setia sampai mati, komitmen itu adalah merupakan satu komitmen yang bersifat pribadi. Jadi dalam satu keluarga ada 5 orang. Ini merupakan 5 pribadi yang masing-masing harus memiliki komitmen yang mengatakan, aku mau setia, aku mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini rahasia yang pertama. Bagaimana dengan kita saudara sekalian? Komitmen mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam perjanjian baru Matius pasal 22 ayat 37 dan 38 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bukan saja pada zaman Kaleb perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru Yesus pun mengajarkan kepada pengikutnya. Hari ini pun Tuhan berkata kepada kita sekalian lewat ayat ini. Marilah
Di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran hidup ini, mungkin saudara sekarang ada dalam kesulitan besar. Mungkin saudara sedang berdoa belum dapat pekerjaan. Berapa banyak surat lamaran yang sudah dikirim dan belum mendapatkan pekerjaan. Jangan lelah, jangan berhenti, teruslah setia kepada Tuhan. Ambil komitmen, sekali aku mengambil keputusan, mengakui Engkau Tuhan sebagai juru selamatku, maka Tuhan, aku akan mengikut Tuhan. Saudara sekalian, jika kita mengasihi Tuhan, Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 21b mengatakan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau saudara punya komitmen, saudara punya keputusan untuk mengikut Tuhan dengan setia, saudara mau mengasihi Tuhan dengan setia, Tuhan berjanji akan menyatakan keajaiban-keajaibannya dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Yesaya pasal 44 ayat 6 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berapa jauh pengenalan saudara akan Tuhan? Apakah saudara hanya mengenal bahwa Tuhan menjadi juru selamatmu yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosamu? Tetapi dalam perjalanan hidupmu sebagai orang Kristen, apakah saudara telah menikmati pengalaman-pengalaman dan memahami siapa Allahmu? Siapa Allah yang kita sembah? Yesaya mengatakan, Allah adalah Raja, Allah adalah penebus, Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah kita adalah Allah yang kekal, yang Dia ada, dulu ada, sekarang ada, dan selamanya ada. Di dalam ayat yang lain, saudara sekalian, Ulangan 10 ayat 17 mengatakan begini. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Siapa Allah kita? Allah kita adalah Allah atas segala Allah. Allah kita adalah Tuhan atas segala Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Amin, saudara sekalian. Dia adalah Allah yang masih bekerja sampai saat ini. Dia masih melakukan perkara-perkara yang besar ini. Saudara sekalian, janganlah engkau ingkar dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Tetapi ambil komitmen dan mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaanku, aku mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Saudara sekalian, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu, akuilah Dia, dan Ia akan meluruskan langkah-langkahmu. Ada berkat, saudara sekalian. Waktu saudara percaya kepada Tuhan, waktu saudara mengakui Dia dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan berjanji akan meluruskan jalan kita. Dia berjanji untuk memberikan masa depan yang penuh kebahagiaan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Puji nama Tuhan, itu adalah yang pertama, komitmen. Sekarang kita melihat yang kedua, Kaleb adalah seorang yang memiliki keberanian. Di dalam keberanian ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan keberanian Kaleb ini, saudara sekalian. Yang pertama, keberanian Kaleb adalah menyuarakan kebenaran firman Allah. Kembali kepada cerita tadi, waktu Kaleb memberitahukan secara jujur
apa yang dia lihat di tanah Kanaan. Maka dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 mengatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri ini, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Berani enggak saudara sekalian? Di tengah-tengah orang-orang yang tidak suka, di tengah orang-orang yang menentang pendapat kita, di tengah-tengah orang yang tidak sama pendiriannya, Kaleb berani mengatakan. 10 orang mulai menceritakan tentang keadaan yang negatif, keadaan yang tidak baik tentang tanah Kanaan. Tetapi hanya dia ditemani oleh Yosua, hanya 2 orang. Kelompok minoritas, orang yang sedikit ini. Tetapi dia memiliki keberanian dan dia mengatakan apa? Tidak. Tidak. Kita akan mengalahkan. Kita pasti mengalahkan. Kita harus maju. Kita akan menduduki negeri itu dan kita pasti akan mengalahkannya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Orang-orang Kristen seringkali dibilang orang-orang kelompok minoritas. Banyak kali kita menjadi takut waktu kita menyuarakan kebenaran. Berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Orang mulai mengatakan, biasa Bu, kalau dalam dunia ini kejujuran itu tidak perlu lagi. Kalau terlalu jujur, akhirnya kita akan menghadapi masalah. Kalau terlalu jujur, maka keuntungan saya kerja, usaha saya akan menjadi kecil. Itu pandangan dunia, saudara sekalian. Tetapi bisakah engkau menjadi seorang yang menunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan, menyuarakan kebenaran firman Allah dengan mengatakan, apapun yang terjadi, aku akan menjadi orang yang hidup jujur. Apapun yang terjadi, kalau itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, aku akan melakukannya. Saudara sekalian, Kaleb mengatakan ini bukan karena dia sombong, bukan merasa dirinya kuat, tidak. Tetapi dia tahu firman, dia tahu kebenaran, dia tahu siapa Allahnya. Dan tahukah saudara sekalian, dia mengatakan tidak, kita akan maju dan kita akan mengalahkannya. Keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Kemudian yang kedua saudara sekalian, keberanian Kaleb adalah dalam menghadapi tantangan. Apa yang terjadi saudara sekalian? Waktu mendengar berita orang-orang gak suka seperti itu, apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-6 dari Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Mengoyakkan pakaiannya tanda kesedihan. Sedih banget melihat situasi keadaan yang seperti itu. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini. Itu sebab mereka akan kita telan habis. Kemudian yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara sekalian, lalu apa yang terjadi dalam ayat yang ke-10? Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bisa melihat peristiwa ini. Waktu Kaleb mengatakan, menyuarakan kebenaran, dia menghadapi tantangan, dia sedih. Dan apa yang terjadi waktu dia coba menenteramkan dan mengatakan, memberi nasihat kepada orang-orang,
kepada bangsa Israel, mengatakan jangan kamu memberontak, biarlah kamu tetap setia kepada Tuhan. Tapi apa balasannya? Kaleb beserta dengan Yosua mau dilempari dengan batu supaya Kaleb mengalami cedera, bahkan kemungkinan bisa menyebabkan kematian. Saudara sekalian, beranikah pada waktu kita menyuarakan kebenaran? Mungkin saudara akan mengatakan, bukan zamannya lagi. Sekarang ini orang melakukan hal-hal yang biasa. Dosa yang mungkin bagi orang lain dulu adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi sekarang sudah menjadi dosa yang lazim dilakukan. Kalau itu terjadi, saudara sekalian, maka berarti kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita menyuarakan firman Tuhan, menyuarakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, siap menghadapi tantangan. Dan yang ketiga, sehubungan dengan keberanian ini, Kaleb percaya penuh kepada janji Tuhan. Yang mendasari dia berani menyuarakan kebenaran itu, yang mendasari bahwa dia berani menghadapi tantangan itu. Karena apa, saudara sekalian? Dalam Yosua pasal 14 ayat 9 mengatakan, bersumpahlah Musa waktu itu, katanya, sesungguhnya tanah yang kamu injak dengan kakimu itu pasti akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau dengan sepenuh hati mengikut Tuhan Allahku. Saudara sekalian, Allah berjanji kepada Kaleb bahwa nanti kepada bangsa Israel, sebenarnya nanti bahwa di mana kamu menginjakkan kaki itu akan menjadi milikmu. Lalu apa yang terjadi dengan Kaleb? Kaleb menerima janji itu, saudara sekalian. Dalam ayat yang ke-12 dari Yosua pasal yang ke-14. Oleh sebab itu, jadi saudara sekalian begini ya. Waktu Kaleb berumur 40 tahun dan diutus oleh Musa untuk masuk menjadi pengintai masuk ke tanah Kanaan, Musa mengatakan bahwa nanti apa yang kamu injakkan kakimu itu tanah akan menjadi milikmu dan seluruh keluargamu. Waktu janji itu Allah berikan kepada Kaleb waktu mulai usia 40 tahun. Dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, pada usia 85 tahun, Kaleb datang kepada Yosua. Dia mengatakan begini, berikanlah pegunungan yang difirmankan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar saat itu bahwa orang enak berada di sana dengan kota-kota besar yang memilih benteng. Sekiranya Tuhan menyertai aku untuk menghalau seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Lalu Yosua memberkati Kaleb anak Yefune dan memberikan Hebron menjadi milik pusakanya. Sebab itu Hebron menjadi milik pusaka Kaleb anak Yefune, orang Kenas itu, sampai saat ini, oleh karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan segenap hati. Luar biasa, saudara sekalian. Kaleb waktu berusia 40 tahun mendapat janji dari Tuhan bahwa pada waktu nanti kamu masuk ke tanah Kanaan, tanah yang kamu injakkan itu akan menjadi milikmu beserta dengan seluruh keturunanmu. Dia pegang janji itu kuat-kuat, walaupun janji itu digenapi menunggu 45 tahun kemudian. Waktu dia berusia 85 tahun, dia datang kepada Yosua, dia katakan berikan tanah yang dijanjikan itu. Dan waktu itu masih ada orang Bani Kaleb ini. Waktu itu diserahkan dan Kaleb mengalahkan. Tempat itu menjadi miliknya. Dia punya keberanian untuk berdiri atas janji-janji Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau saudara mengatakan menjadi orang yang mau setia sampai mati, maka marilah kita mau menyuarakan kebenaran Allah. Kita mau menjadi seorang yang mentaati firman Tuhan. Kita mau, saudara sekalian, menjadi seorang yang percaya penuh kepada janji Tuhan.
dia percaya penuh kepada janji Tuhan. Tahukah saudara, di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 dan 20 mengatakan, Allah bukanlah manusia, ia takkan berbohong. Allah bukan manusia, keputusannya takkan berubah. Jika ia mengatakan ia akan melakukan sesuatu, maka ia akan melakukannya. Jika ia berjanji, maka ia akan melakukan yang dijanjikannya. Ia mengatakan kepadaku untuk memberkati mereka. Ia memberkati mereka, jadi aku tidak dapat mengubahnya. Waktu saya membaca ayat ini, saya berhenti lama. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan untuk kami melayani pekerjaan Tuhan. Sempat saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Simon dan Pak Simon katakan, tahun depan aku ulang tahun loh. Kok tahun depan ulang tahun? Dia bilang, iya ulang tahun pelayananku. Karena tahun depan genap 50 tahun Pak Simon melayani pekerjaan Tuhan. Bukan dengan kesombongan, tetapi belajar untuk setia. Belajar terus untuk taat kepada firman Allah. Menjalani kehidupan ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ini. Ada saat-saat tertentu di mana Tuhan izinkan mengalami kesulitan dan kesukaran. Tetapi saudara sekalian, milikilah keberanian, menyuarakan kebenaran, perkatakanlah kebenaran firman Allah, pelajarilah firman Tuhan, mendengar apa kata firman Tuhan, bukan saja hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Lakukanlah apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu penuh dengan janji-janji Tuhan. Maka saudara sekalian, nikmatilah janji-janji Allah itu dengan sungguh. Engkau akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang bagi Tuhan mustahil. Kalau saya mau katakan saudara sekalian, sampai hari ini kami memiliki 3 anak waktu kami mulai merintis dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sangat berat. Karena biaya kehidupan untuk menyekolahkan anak-anak membutuhkan biaya yang besar. Tetapi pada waktu beberapa saat sementara saya menyiapkan khotbah ini, saya berbincang-bincang dengan Pak Simon dan kami mulai mengatakan, luar biasa ya, Tuhan bisa memberkati dengan cara yang ajaib. Luar biasa ya kalau Tuhan memberikan kami rumah. Luar biasa ya kalau Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Tetapi ada harga yang mesti dibayar. Apa yang harus kita lakukan? Suarakan kebenaran lewat kehidupan kita. Tunjukkan bahwa gaya hidup kita adalah gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudara dan saya melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupanmu. Karena ini juga bersifat pribadi. Kita tidak bisa ikut-ikutan orang lain. Karena berkat yang engkau terima adalah bersifat pribadi dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan berjanji kepada kita, kalau Dia mengatakan akan memberkati, Dia akan memberkati. Tuhan tidak pernah berbohong. Janjinya ya dan amin. Bagi Tuhan adalah Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan semuanya. Kaleb menjadi seorang yang setia sampai mati. Karena dia punya keberanian. Dia punya komitmen. Yang terakhir saudara sekalian, Kaleb punya semangat. Kita bisa melihat dalam semangat ini ada 2 hal. Dia semangat membuat dia memiliki kekuatan yang stabil. Dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 10 dan 11 dari terjemahan AYT dikatakan begini. Sekarang lihatlah Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sudah 45 tahun sejak firman itu diucapkan kepada Musa ketika orang Israel berjalan di padang gurun, dan usiaku sekarang 85 tahun.
saat ini aku masih kuat. Seperti ketika Musa mengutus aku, seperti kekuatanku pada masa itu, begitu juga kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Saudara sekalian, Kaleb mengatakan dengan semangat, Kaleb mengatakan dengan penuh gairah, Kaleb menunjukkan kegairahannya untuk tetap stabil dalam pengiringannya kepada Tuhan, tidak naik turun, tetapi di dalam segala keadaan dia berusaha konsisten menjaga semangatnya dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku waktu itu umur 40 tahun. Aku sekarang setelah 45 tahun, usiaku 85 tahun, aku masih semangat, aku masih sama kuat, aku masih tetap percaya kepada Tuhan. Lalu dia katakan apa? Dalam ayat yang ke-11 tadi, kekuatanku untuk berperang dan keluar masuk. Dia mengucapkan itu karena dia berkata kepada Yosua, berikanlah tanah yang dijanjikan itu, yang sudah difirmankan Tuhan. Dalam kondisi usia yang 85 tahun, dia berperang melawan Bani Enak itu dan dia memperoleh kemenangan. Kekuatan yang stabil. Kalau saudara memiliki semangat, maka kekuatan akan menjadi stabil dalam hidup saudara sekalian. Yang berikutnya saudara, saya berhenti lama waktu mempelajari ini. Semangatnya menunjukkan dia memiliki roh yang lain. Bilangan pasal 14 ayat 24 dari terjemahan MILT mengatakan begini. Namun hambaku Kaleb, karena dia mempunyai roh yang lain bersamanya, dan dia sepenuhnya mengikut aku, maka aku akan membawanya ke sana, ke dalam negeri yang telah dia masuki dan keturunannya yang akan memilikinya. Saudara sekalian, saudara perhatikan yang saya tulis dengan huruf besar, roh yang lain bersamanya. Waktu saya coba melihat tafsiran dan beberapa apa sih maksudnya roh yang lain bersamanya. Ternyata saudara sekalian, memiliki roh yang lain itu maksudnya Kaleb mempunyai semangat yang lain. Bukan hanya semangat yang berani, murah hati, gagah berani, mulia dan heroik sebagai seorang pahlawan. Namun Kaleb memiliki semangat yang lain karena ada roh dan pengaruh Tuhan yang dengan demikian dia dapat mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ada pengaruh dari Tuhan, ada roh dari Tuhan yang mempengaruhi hidupnya. Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus dia ambil dan garis perilaku yang harus dia kejar, dan dia memenuhi garis ini dalam segala hal. Ia mengikuti kehendak penciptanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita melihat peristiwa ini, kenapa sih Kaleb kok lain dengan orang yang lain? Kenapa Kaleb kok berbeda dengan 10 pengintai yang lain? Kenapa Kaleb berbeda dengan orang-orang bangsa Israel? Kenapa Kaleb menjadi seorang yang begitu berani berdiri atas kebenaran? Karena ada rahasianya. Semangat yang dia peroleh itu bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi karena ada roh Allah yang tinggal dalam diri Kaleb ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, luar biasa. Waktu roh yang menyertai hidup Kaleb inilah membuat dia melakukan segala keputusan dengan bijaksana, menjalankan kehidupannya dengan benar. Dikatakan saudara sekalian, garis perilakunya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia dapat mengikuti kehendak Tuhan dengan sepenuh hati.
Saya ingat saudara sekalian pada waktu satu saat, waktu kami masih pelayanan di Salatiga, saya selalu melihat Pak Simon pagi, karena rumah kami ada di kompleks STT Berea, dan rumah kami itu jendelanya terbuka, di sampingnya itu ada tempat di mana ada ruangan yang dipakai untuk ibadah pada waktu itu. Setiap pagi Pak Simon buka jendela itu, dia selalu mengatakan seperti ini kepada saya. Dia mengatakan begini, nanti di tempat ini akan ada gedung 3 lantai, menjadi pusat pendidikan, tempat yang bisa dipakai untuk ibadah, untuk belajar, dan juga untuk tempat doa. Pokoknya segala kegiatan ada di sini. Waktu itu saya tersenyum, saya katakan, aneh kamu ini, duit aja enggak ada di Berea ini, duitnya sedikit, kamu kok ngomongnya seperti itu. Tetapi dia tetap bersemangat saudara sekalian. Dia tetap bersemangat, setiap selesai doa, dia katakan lagi, dia katakan nanti akan ada. Saya mulai berpikir, aneh banget sih, kok kamu punya semangat seperti itu? Dari mana kamu akan dapat duit untuk biaya membangun gedung itu? Lalu apa yang terjadi saudara sekalian? Tiba-tiba ada orang yang kirim uang 100 juta untuk pembangunan. Sementara kami belum mulai dengan pembangunan. Waktu melihat keadaan itu saudara sekalian, Pak Simon katakan begini, awan sebesar telapak tangan cukup akan mendatangkan hujan yang besar. Dia kutip ayat ini dalam peristiwa di mana Elia pada waktu itu sedang tanah Israel sedang mengalami masa paceklik yang panjang, tidak ada hujan dan adanya kekeringan. Tetapi pada waktu Elia berdoa kepada Tuhan, dia menyuruh hambanya melihat ke langit dan dia katakan, Pak Elia, yang ada hanya awan sebesar telapak tangan. Tanda yang seperti itu cukup baginya. Dia katakan, beritahukan kepada Raja Ahab bahwa sebentar lagi hujan akan turun. Dan benar saudara sekalian, hujan pun turun dengan derasnya. Saudara sekalian kembali, waktu saya mendengar kata-kata itu, saya katakan, apa sih yang mendorong kamu melakukan itu? Dan benar saudara sekalian, kalau saudara saya ceritakan akan jadi panjang cerita ini. Tetapi pada akhirnya benar, di sebelah tempat kami tinggal, berdirilah gedung 3 lantai sesuai dengan yang dijanjikan itu. Lalu saya katakan begini, mau kamu berbuat sesuatu lagi, bangun kali yang lain lagi. Dia katakan, kalau tidak Roh Kudus yang memberitahukan kepadaku, kalau tidak Roh Kudus yang memberikan semangat kepadaku, aku tidak berani melakukan ini. Saudara sekalian, Kaleb berani melakukan itu. Kaleb beda dengan orang lain di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia memiliki roh yang lain. Dia dipengaruhi oleh Roh Kudus, roh yang ada dalam dirinya. Di dalam kalau dikatakan yang sekarang saudara sekalian, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 mengatakan begini. Lalu aku akan meminta kepada Bapa supaya Dia memberikan penolong yang lain untuk menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya. Penolong itu adalah roh kebenaran dan akan mengajar hal-hal yang benar kepada kalian. Tetapi orang-orang duniawi tidak bisa menerima Dia karena mereka tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kalian mengenal Dia karena sekarang Dia ada bersama-sama kalian dan nanti Dia akan tinggal di dalam hati kalian masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita percaya kepada Tuhan, menjaga hubungan kita dengan benar, biarkanlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ini akan menguasai hidup kita dan memberikan semangat kepada kita. Karena dengan kekuatan daripada Roh Kudus inilah saudara dan saya akan mampu menjalani kehidupan ini.
2 Timotius 1 ayat 7 dalam bahasa BMK mengatakan begini. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita takut penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Jadi saudara sekalian, kita bisa melihat kalau saudara dan saya berusaha hidup dipimpin terus oleh Roh Kudus, menjaga memiliki hubungan yang akrab dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus inilah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat, membuat saudara juga kaget dan bingung. Loh, aku kok bisa kayak gini ya? Loh, aku kok bisa kuat ya? Loh, aku kok bisa mengatasi semua ini? Bukan karena kekuatan kita secara pribadi, tetapi karena Roh Kudus dalam hidup kita ini yang memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Jadi saudara sekalian, kalau kita setia sampai mati, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah komitmen dengan mengasihi, ikut Tuhan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, memiliki keberanian, percaya penuh kepada janji-janji Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah kepada janji Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki semangat di mana kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara memiliki 3 hal ini, menjaga ini dengan baik, saudara dapat mengikuti jejak seperti Kaleb, di mana sampai pada akhir hidupnya dia setia sampai mati. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini akan menguatkan kita masing-masing. Cek kepada diri kita. Bagaimana pengiringan saudara kepada Tuhan? Masihkah up and down? Masihkah enggak stabil? Ataukah ada komitmen yang mengatakan, apapun terjadi, sulitnya seperti apa hidup ini, aku tahu Tuhanku yang besar, Tuhanku yang satu-satunya mampu menolongku. Tolong Roh Kudus, penuhi hidupku dengan kuasa-Mu, supaya aku tetap bersemangat, konsisten mengikut Engkau, memiliki kekuatan yang stabil. Bukan karena kecakapan kita, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Komitmen, keberanian, dan semangat. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya. Perhadapkan kebenaran firman Allah pada malam hari ini dengan kehidupan saudara masing-masing sekarang ini. Apa yang sedang engkau hadapi saat ini, saudara? Apakah berkat-Mu sedang berkelimpahan? Jangan lupa Tuhan. Jangan mengurangi pelayanan-Mu. Jangan menjauh dari Tuhan. Tetap dekatkan dirimu kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Kalau sekarang ini engkau sedang banyak masalah, lelah, capek, letih, pusing, penuh dengan masalah, percayalah, siapa tahu hari ini merupakan hari yang terakhir engkau sedang bergumul, dan besok jawaban doa itu akan datang kepadamu. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau besok belum datang, teruslah, karena apa yang Tuhan janjikan tidak pernah ingkar Dia. Dia selalu menepatinya. Dia berjanji memberkati, engkau akan diberkati. Dia berjanji melindungi, engkau akan dilindungi. Dia berjanji menjagamu, engkau akan dijaganya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan nyanyian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku Tuhan, tilik hatiku, apakah aku benar-benar mengasihi-Mu. Sebagai doa kita di hadapan Allah. Selidiki